Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Said Bustami dari SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum dan HAM. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Selanjutnya ada pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena dapat menciptai keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada contoh hukum tertulis dan contoh hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Tahun 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan yang lainnya. Sedangkan contoh hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Dari ciri tersebut, berarti contoh hukum tidak tertulis adalah mitos-mitos yang berada di sekitar masyarakat. Selanjutnya ada pengertian hukum menurut ahli-ahli. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan tertata. Sedangkan pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Selanjutnya ada fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum menurut Sajito Raharjo ada tiga. Yang pertama, pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan ataupun yang menentukan hukuman perorangan. Yang kedua, penyelesaian sengketa sengketa. Dan yang terakhir, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya ada penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara. Yang kedua, hak milik, penerapan hukum yang melindungi hak kepemilikan atas properti. Dan yang ketiga, kerjasama, penerapan hukum dalam hubungan kerja untuk melindungi hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya, ada pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ada jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama ada kebebasan dan kesetaraan HAM, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, hak mendapat pendampingan hukum, hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, hak dihadiri secara adil dan terbuka, hak atas privasi, bebas berpindah tempat, berhak mendapatkan perlindungan, hak atas kewarganegaraan, hak tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat, tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada, hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya, hak mendapatkan pendidikan, hak jaminan kesehatan, hak istirahat, berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja, hak mendapat jaminan sosial, hak berpartisipasi dalam demokrasi, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, hak memeluk agama, hak atas properti pribadi, hak menikah dan membangun keluarga. Selanjutnya ada contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok, yang kedua penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998. Yang ketiga penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Yang keempat tragedi Semanggi 1 dan 2. Yang kelima kasus pembunuhan Munir. Yang keenam pembunuhan massal 1965. Yang ketujuh peristiwa Tarangsari Lampung pada tahun 1989. Dan yang terakhir kerusuhan Mei pada tahun 1998. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Prinsip transparansi mengharuskan pihak penegak hukum bekerja secara terbuka dan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses peradilan harus dijaga keberlangsungannya dan tidak ada ruang untuk korupsi atau intervensi pihak ketiga. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Perannya yang pertama, taat pada aturan yang berlaku. Yang kedua, junjung tinggi toleransi. Yang ketiga, mengawasi penegakan HAM oleh pemerintah. Yang keempat, tergabung dalam organisasi. Dan yang terakhir, memberikan masukan pada pemerintah. Adapun tanggung jawab individu dalam penegakan HAM, yang pertama, memahami hakikat penegakan HAM. Yang kedua, bersikap kritis dalam upaya penegakan HAM. Yang ketiga, melaporkan kejadian pelanggaran HAM. Yang keempat, menolak segala bentuk pelanggaran HAM. Yang kelima, saling menghormati. Dan yang keenam, tidak bersifat diskriminatif. Selanjutnya ada contoh upaya yang dapat mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, mempelajari segala sesuatu
tentang HAM. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Yang keenam, pengawasan masyarakat. Yang ketujuh, penegakan HAM. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekian saja penjabaran hukum dan HAM dari saya. Kalau ada kurang informasi dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.